Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu Biasa ke-28 tahun A. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Ricardus Heru Subiakto PR. Marilah kita bangkit berdiri mengawali Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Pujilah Tuhan, Puji Syukur nomor 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama dalam Ekaristi pada hari ini. Kita mohon bimbingan kepada Allah, semoga kita disiapkan, kita dikuatkan oleh Allah sendiri agar kita dimampukan dengan pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan. Sekaligus melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita diajak untuk membangun diri, menyiapkan diri, agar kita juga pantas menyambut kehadiran kerajaan Tuhan yang senantiasa dihadirkan Tuhan untuk kita semua. Maka marilah kita siapkan hati agar kita layak dan pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan ini. Kita hapus segala dosa-dosa kita dan kita mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya.
Tuhan semesta alam akan menyiapkan bagi segala bangsa di Gunung Sion ini suatu perjamuan yang mewah, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-28. Sekali lagi kita mendengarkan sabda Tuhan, di mana Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ada berbagai macam perumpamaan yang disampaikan Tuhan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga itu.
Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan menjelaskan kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Yang namanya pesta perjamuan nikah itu tentu ada yang menikah, ada keluarga, dan juga para undangan. Maka disebutkan tadi bahwa raja itu pun juga mengundang banyak orang, bahkan juga termasuk mengundang orang yang baik maupun orang yang jahat. Artinya bahwa raja itu menghendaki bahwa pesta perkawinan anaknya itu harus dipestakan dengan meriah. Dan yang datang itu diharapkan juga banyak. Tidak hanya 1-2 tapi banyak orang itu bisa hadir di perjamuan nikah anak raja itu. Satu hal yang kita dengarkan bahwa untuk menghadiri pesta perjamuan nikah itu ada satu syarat yang diharapkan oleh raja itu, yaitu kepantasan. Tadi ketika sang raja itu melihat ada seorang yang ikut pesta itu tidak berpakaian pesta, maka dia menegur, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja, dan raja lalu dikatakan marah, lalu ikatlah kaki dan tangannya dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Intinya bahwa pesta perjamuan nikah harus dilakukan secara meriah, dan semua orang diharapkan juga berbahagia atas pesta perkawinan itu dan juga menghadiri dengan pantas. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, itulah gambaran yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Maka secara langsung kita bisa memahami apa yang disampaikan Tuhan ini, bahwa memang kerajaan Allah, kerajaan surga itu oleh Tuhan sendiri diperuntukkan oleh semua orang. Baik itu orang yang baik-baik saja maupun orang yang jahat. Semua diundang untuk ikut dalam pesta perjamuan Tuhan. Tetapi bagaimana ternyata undangan Allah itu ternyata disikapi berbagai macam hal. Ada orang yang tidak mau peduli terhadap undangan itu. Ada yang berbagai macam alasan yang diutarakan, ya. Ada yang dikatakan tadi, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Intinya bahwa banyak para undangan itu yang tidak peduli terhadap undangan sang raja itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita mencoba merenungkan sabda ini dalam kehidupan kita, secara langsung kita bisa merasakan bahwa Tuhan juga mengundang kita semua tanpa kecuali. Dan Tuhan telah menyebarkan undangan itu kepada kita semua melalui berbagai macam hal, dengan berbagai macam cara yang dilakukan Tuhan untuk mengundang kita. Tapi satu hal yang dihendaki Tuhan adalah kalau kita ingin menanggapi undangan Tuhan itu, kita diajak untuk menanggapi dengan pantas, bukan dengan asal-asalan, tapi dengan pantas. Memang di dalam bacaan itu tadi kepantasan itu diukur dengan perkara berpakaian. Tetapi sebetulnya kalau kitab suci berbicara soal pakaian, tentu bukan sebatas pakaian yang seperti yang kita pakai, baju, celana dan sebagainya, bukan yang sebatas itu. Tetapi pakaian di sini lebih pada soal sikap hidup. Pakaian ini berbicara soal bagaimana perilaku kita, sikap, niat kita, dan sebagainya. Maka Tuhan juga menghendaki agar kita juga menanggapi panggilan Tuhan itu dengan kepantasan kita melalui sikap, perilaku, dan iman kita. Seringkali Injil ini diartikan bahwa kalau orang itu pergi ke gereja ya harus berpakaian yang baik, pantas, dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Tetapi Injil ini tidak hanya berbicara soal pakaian yang ansih itu pakaian seperti yang kita pakai, tetapi menyangkut soal perilaku, menyangkut soal sikap hidup yang harus kita bangun agar kita layak dan pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan. Salah satu tolak ukur kepantasan kita menyambut kerajaan Allah adalah bahwa kita
diajak untuk menyambut dengan niat dan semangat. Niat dan semangat itulah pakaian yang pantas. Niat dan semangat itulah pakaian yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita semua. Karena tidak jarang juga bagaimana orang itu ketika diundang oleh Allah sendiri, kadangkala juga tidak ada niat, kadangkala juga tidak ada semangat. Dan ini yang dikatakan oleh dalam bacaan Injil adalah pakaian yang menggambarkan pakaian yang tidak pantas untuk menghadiri pesta perjamuan Tuhan. Itu pertama, niat dan semangat. Yang kedua apa? Tolak ukur kepantasan yang kiranya harus kita ungkapkan kalau kita menanggapi pesta perjamuan Tuhan adalah iman kita. Kita diajak untuk mengimani bahwa pesta perjamuan Tuhan itu adalah sebuah peristiwa yang penting bagi kita. Maka tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan. Dan iman itu juga dikatakan itulah pakaian kita yang bisa menjadi tolak ukur kita, kepantasan kita untuk menyambut pesta perjamuan Tuhan. Maka bagaimana kita ketika sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebatas pakaian saja, tetapi bagaimana sikap kita, perilaku kita, semangat kita, niat kita untuk beribadah, semangat kita untuk senantiasa menghadiri pesta perjamuan Tuhan dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan. Bisa saja orang itu pergi ke gereja dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian yang mahal mungkin, tetapi dia tidak punya semangat, dia tidak punya niat untuk mengikuti ibadah dengan baik. Maka itu termasuk golongan apa? Golongan yang tidak berpakaian pantas untuk menghadiri kerajaan atau menghadiri pesta perjamuan Tuhan. Ini dalam lingkup peribadatan. Dalam lingkup yang lainnya, kita bisa mengartikan bahwa panggilan Tuhan untuk menghadiri kerajaan Allah itu dengan cara yang bermacam-macam. Tidak hanya beribadah, tapi juga dengan cara-cara yang lain. Entah itu kegiatan karitatif, kegiatan sosial, dan sebagainya. Bagaimana kita menyambut uluran tangan Tuhan itu dengan baik? Karena tidak jarang baik itu peribadatan maupun kegiatan sosial, kegiatan yang lainnya, kadangkala kita acuh tak acuh, artinya kita tidak peduli terhadap semua. Nah, sekali lagi kita diingatkan oleh Tuhan sendiri. Kita diajak untuk pantas untuk menghadiri kerajaan Tuhan, pantas untuk mengikuti pesta perjamuan Tuhan. Maka bagaimana kita dipanggil untuk memantas diri melalui hidup kita, melalui perilaku kita, melalui tutur kata kita, melalui macam-macam hal, agar kita menjadi pantas untuk ikut pesta perjamuan Tuhan. Maka marilah Bapak Ibu, kita mohon kepada Tuhan, semoga sabda yang kita dengarkan pada hari ini juga semakin menuntun kita semua, menyadarkan kita semua bahwa Tuhan itu menghendaki agar kita pantas, ya, kita diajak untuk memantas diri agar kita kelak juga pantas untuk masuk dalam kerajaan Tuhan di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita renungkan, kita resapkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih, kita telah diperkenankan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Melalui sabda itu kita diajak untuk memantas diri agar hidup kita layak untuk ikut dalam pesta perjamuan Tuhan. Salah satu tolak ukur kepantasan itu adalah kita diajak untuk merayakan Ekaristi dengan iman kita. Maka marilah kita tanggapi sabda itu, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari perawan Maria, yang berita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, para harga antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang kemari depan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Saudara dan terkasih, kita diundang untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dengan doa permohonan kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa mendorong gerejanya agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa membimbing para bapak dan ibu dalam dunia modern ini tidak terbawa arus nafsu akan kemewahan materi, melainkan mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum papa, semoga Allah Bapa memberi kaum papa kesempatan untuk dapat mengikuti perjamuannya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang ada di garda depan, Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personel imigrasi, dan semua yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesembuhan bagi kita semua, serta saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak, kita teruskan doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Allah Bapa kami, sering kami tidak tahu bagaimana kami harus berdoa. Maka teruslah Roh-Mu agar mengajar kami berdoa dengan pengantaran Kristus, putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita satukan doa kita dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudara dan kasih mah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga korban kudus tanpa tanda kasih dan bakti kami mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu,
Sebab Engkau Maha baik terhadap kami, Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian kasih sayang kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jamin hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu, kami bersyukur kepadamu bersama para malaikat dan laskar surgawi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah di surga, Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap Dikau, saat isi jiwa dengan jemaat-jemaat separpi dan sekuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah bersama dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan seluruh pujian kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebablah pengantaran kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang untuk masuk ke dalam perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Bagi umat yang tidak dikirim komuni,
Marilah kita berdoa, doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon, agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kudrat ilahi Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu, menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman.